Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang pertama ada Bapak Muhammad Hanafi, yang kedua Bapak Danang Setia Ramadhani, dan Mr. Anas bin Tajudin. Perkenalkan, nama saya Isnaini Salsa Fitriana dari jurusan Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis sumber daya manusia dari PT Sumber Alvaria Trijaya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memasuki ke slide yang berikutnya. PT Sumber Alvaria Trijaya adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi yang memasuki sektor minimarket di Indonesia dengan lisensi merek dagang Alfamart. Alfamart sendiri berdiri pada tahun 1999 oleh Joko Susanto. Minimarket ini juga telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Langsung saja untuk memperjelas pengetahuan kita mengenai PT Sumber Alvaria Trijaya, saya akan memutarkan video profil dari PT Sumber Alvaria Trijaya. Berawal dari tahun 1999 di Tangerang, Banten, sebuah gerai minimarket berdiri. Menjadi cikal bakal jaringan retail minimarket terkemuka di Indonesia, tempat belanja yang nyaman dan terjangkau. Sejalan dengan visi Alfamart, maka pada tahun 2009, perusahaan secara resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan komitmen dan profesionalisme dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta dukungan stakeholder, terutama pelanggan setia, karyawan, pemegang saham, pemasok dan pemerintah, menjadikan Alfamart selalu menjadi pilihan keluarga Indonesia. Jumlah gerai Alfamart meningkat pesat per tahunnya, yang saat ini tercatat lebih dari 14.400 gerai dilayani oleh 32 pusat distribusi. Berdiri semakin kokoh, bersama-sama senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Di tengah ketatnya persaingan, perubahan perilaku pelanggan dan tuntutan untuk terus berkembang dan berkinerja baik, perusahaan menjawabnya dengan melakukan inovasi hingga ke anak usaha. Seiring dengan perkembangan generasi pelanggan setianya, diferensiasi dan inovasi terus dilakukan agar selalu menjadi pilihan teratas pelanggan setia. Makanan dan minuman cepat saji hadir di Alfa Express untuk memenuhi pola hidup masyarakat di perkotaan yang lebih cepat, lebih dinamis, dan lebih praktis. Alfa Express mendapatkan respon yang baik sehingga sudah tersebar lebih dari 320 gerai. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, proses digitalisasi dilakukan di semua bagian yang ada. Kantor, pusat distribusi, gerai, dan komunikasi kepada pelanggan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Alfamart telah berhasil mengembangkan jumlah gerainya lebih dari 750 gerai di Filipina. Dengan semangat dan optimisme menyambut masa depan Indonesia yang lebih baik, perusahaan akan terus melayani lebih baik lagi bagi seluruh konsumen keluarga Indonesia. Nah, dari video tersebut semoga teman-teman mendapatkan gambaran mengenai profil dari PT Sumber Alvaria Trijaya. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis yang saya buat, di mana analisis tersebut terbagi menjadi 10 poin. Untuk poin yang pertama ada strategi perkembangan organisasi, yang kedua adalah strategi perkembangan sumber daya manusia, yang ketiga ada analisis beban kerja, keempat ada analisis kebutuhan karyawan, kelima rekrutmen karyawan, keenam strategi mempertahankan dan meningkatkan hubungan, ketujuh ada manajemen sumber daya manusia, kedelapan seleksi karyawan, kesembilan manajemen karir, dan yang terakhir ada pelatihan sumber daya manusia. Pertama, yaitu mengenai strategi perkembangan organisasi. Strategi perkembangan organisasi dalam PT Sumber Alvaria Trijaya ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada menambah jumlah gerai, yang kedua ada memanfaatkan teknologi informasi, yang ketiga mengoptimalkan lini bisnis di luar negeri, dan yang terakhir ada mengerek harga jual menjadi pilihan akhir.
Pertama yaitu menambah jumlah gerai. Strategi perkembangan organisasi yang dilakukan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya adalah dengan menambahkan jumlah gerai di berbagai wilayah Indonesia. Alfamart sendiri ada 2 jenis gerai, yaitu reguler dan franchise, di mana di setiap gerai terdapat fasilitas yang memadai sesuai dengan kondisi wilayah yang ada. Strategi ini dilakukan agar Alfamart tetap eksis di mata masyarakat dan memberikan kesan baik bagi customer yang datang sehingga dapat meningkatkan penjualan untuk meningkatkan keuntungan yang lebih baik. Dan yang kedua ada memanfaatkan teknologi informasi. Nah, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai strategi dalam perkembangan organisasinya. Adapun cara memanfaatkan teknologi dan informasi tersebut adalah untuk yang pertama yaitu aktif sosial media. Dalam pelaksanaan kerja Alfamart sendiri telah memiliki sosial media guna untuk dikenalkan kepada masyarakat umum. Sosial media ini dimiliki oleh Alfamart di setiap cabang berbeda-beda. Hal tersebut digunakan agar mempermudah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai promo, event, dan informasi penting lainnya sesuai dengan kondisi wilayah. Dan untuk yang kedua di sini ada tersedianya layanan online. Alfamart sendiri telah bekerja sama dengan berbagai pihak yang cukup terkenal. Adapun kerjasama yaitu mulai dari berbagai pembayaran, top up, dan tagihan. Hal tersebut dilakukan agar supaya Alfamart lebih dikenal di masyarakat banyak. Selain itu juga ada penggunaan alat-alat modern. Nah, penggunaan alat-alat modern di sini juga diterapkan oleh Alfamart, di mana dengan penerapan alat-alat modern tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Adapun alat-alat modern tersebut seperti komputer, tablet, barcode, scanner, mesin ATM, dan printer. Poin yang ketiga yaitu mengoptimalkan lini bisnis di luar negeri. Dalam strategi mengembangkan organisasinya, Alfamart juga mendirikan gerai di luar negeri yaitu di Filipina. Dengan adanya gerai yang ada di luar negeri, tentunya pemasaran akan semakin meluas, sehingga apabila ada orang asing dari Filipina datang ke Indonesia, keberadaan Alfamart itu tidak asing lagi di mata mereka. Dan untuk yang keempat atau yang terakhir ini ada menggerek harga jual menjadi pilihan akhir. Hal ini dilakukan agar harga dari pasaran Alfamart tetap stabil, di mana apabila pemasok retail menaikkan harganya, maka harga dari barang yang bersangkutan juga akan dinaikkan. Nah, adapun strategi yang dilakukan di sini adalah dengan mempromosikan barang yang bersangkutan sehingga barang yang ada tetap terjual oleh konsumen. Baik, untuk slide yang berikutnya yaitu mengenai strategi perkembangan sumber daya manusia, di mana strategi perkembangan sumber daya manusia pada PT Sumber Alvaria Trijaya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu strategi rekrutmen, dan yang kedua ada strategi pelatihan, dan ketiga strategi kompensasi, dan yang terakhir ada strategi budaya pelayanan. Strategi yang pertama adalah strategi rekrutmen. Strategi rekrutmen ini diawali dengan cara menganalisis kebutuhan karyawan yang nantinya akan dilakukan sebuah pemilihan calon pelamar oleh bagian rekrutmen. Dengan adanya strategi rekrutmen, maka jumlah karyawan pun akan bertambah dan akan adanya pembaharuan di setiap sumber daya manusia yang ada. Dengan begitu juga akan mempermudah karyawan lama untuk naik jabatan. Dan yang kedua di sini ada strategi pelatihan. Nah, PT Sumber Alvaria Trijaya juga melakukan strategi pelatihan dengan melatih karyawan yang akan menduduki suatu jabatan barunya, baik itu karyawan baru maupun karyawan lama. Hal ini dilakukan agar saat karyawan melakukan aktivitas pekerjaan barunya bisa melakukannya dengan baik dan sesuai dengan apa yang dimaksud sebelumnya. Dan yang ketiga di sini ada strategi kompensasi. Strategi kompensasi ini dilakukan agar memberikan jiwa semangat di setiap diri karyawan yang bersangkutan. Nah, PT Sumber Alvaria Trijaya di sini melakukan strategi kompensasi dengan adanya program IKT
atau intensif kerja toko dan PSM atau promo spesial mingguan. Nah, IKT sendiri merupakan suatu bentuk kompensasi yang diberikan apabila toko tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk kompensasi program PSM adalah pencapaian di setiap individu apabila dapat menjual suatu produk dengan jumlah tertinggi dalam suatu cabang perusahaan yang nantinya akan mendapatkan kompensasi untuk per individunya. Dan yang terakhir di sini ada strategi budaya pelayanan. Nah, dalam strategi budaya pelayanan di sini disampaikan pada saat karyawan melakukan pelatihan awal di mana calon karyawan dituntut untuk memberikan salam, sapa, dan senyum kepada customer yang datang. Dengan adanya strategi yang ada diharapkan akan adanya dampak yang baik bagi sumber daya manusia dan juga perusahaan. Untuk slide yang selanjutnya yaitu ada analisis beban kerja. Penyebab karyawan PT Sumber Alvaria Trijaya mengundurkan diri yaitu karena dua hal. Yang pertama karena lingkungan kerja, di mana kurangnya was-was saat melakukan aktivitas kerja yang mengakibatkan orang lain mencuri barang toko, yang apabila barang toko tersebut hilang maka akan dibebankan oleh karyawan toko, yang nantinya akan dipotong pada saat pembayaran gaji. Tentunya hal tersebut memberatkan kepada karyawan yang memang memiliki kebutuhan tinggi baik untuk keluarganya ataupun untuk dirinya sendiri. Poin yang kedua yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja di sini sangat mempengaruhi dalam bekerja karyawan, di mana ketika seorang melakukan suatu hal dan mendapatkan respon baik, maka orang tersebut akan senang dan bersemangat. Salah satu penyebab dari resign-nya karyawan Alfamart adalah kurang siapnya mental karyawan dalam menerima tekanan dari atasan dengan berbagai target yang harus dipenuhi sehingga mereka terlalu tertekan dengan keadaan yang mereka alami. Slide yang selanjutnya yaitu mengenai analisis kebutuhan karyawan. Analisis kebutuhan karyawan adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Hal tersebut perlu dilakukan karena dengan adanya analisis kebutuhan karyawan, maka akan adanya produktivitas kerja di setiap diri karyawan. Adapun hal yang dilakukan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya dalam memenuhi kebutuhan karyawannya yaitu dengan cara memberikan jaminan BPJS, uang makan, waktu istirahat, dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pada saat melakukan aktivitas pekerjaan. Slide yang selanjutnya yaitu rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan merupakan sesuatu hal yang pasti terjadi di setiap perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menambah jumlah karyawan. Adapun proses berlangsungnya rekrutmen pada PT Sumber Alvaria Trijaya yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, analisis kebutuhan karyawan. Yang kedua ada pembuatan iklan lowongan pekerjaan, di mana dalam pembuatan lowongan iklan pekerjaan ini nantinya akan disebarluaskan melalui gerai Alfamart dan juga bisa disebarkan lewat sosial media. Dan yang ketiga ada proses interview. Yang keempat ada pelatihan calon karyawan. Dan yang terakhir ada penandatanganan kontrak. Yang selanjutnya yaitu strategi mempertahankan dan meningkatkan hubungan. Adapun strategi PT Sumber Alvaria Trijaya dalam mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan baik dengan pihak eksternal maupun pihak internal yaitu dengan cara yang pertama pihak eksternal yaitu dengan melakukan pembagian pamflet di setiap tengah bulan dan akhir bulan. Hal ini dilakukan agar warga sekitar tahu promo apa yang sedang berlangsung. Dalam pembagian pamflet ini diharapkan agar para karyawan akrab dengan warga sekitar. Yang kedua yaitu dengan pihak internal. Ini dilakukan dengan melakukan pertemuan di kantor cabang untuk pelaksanaan motivasi kerja kepada karyawan yang belum memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan adanya motivasi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber, hal tersebut diharapkan agar bisa memberikan semangat kerja bagi para karyawan.
Yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu sistem yang memiliki pengaruh besar terhadap proses kinerja karyawan terhadap suatu perusahaan. Dalam manajemen sumber daya manusia, PT Sumber Alvaria Trijaya telah adanya struktur jabatan dalam pelaksanaan aktivitas kerja, di mana setiap jabatan mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Dengan adanya tanggung jawab yang diberikan karyawan, diharapkan akan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Hal tersebut tentu saja apabila tidak dilakukan maka akan adanya suatu resiko atau hukuman yang harus ditanggung. Untuk yang berikutnya ada manajemen karir. Manajemen karir pada PT Sumber Alvaria Trijaya di sini dilakukan secara epik. Dalam pelaksanaan pengembangan karir PT Sumber Alvaria Trijaya yaitu adanya jenjang jabatan, di mana dalam kenaikan jabatan selalu diadakan pelatihan dan tes terhadap karyawan yang akan naik jabatan. Hal tersebut dilakukan agar karyawan yang naik jabatan benar-benar mempunyai kualitas yang bagus dalam perkembangan perusahaan dan dalam praktek kerjanya pun juga akan maksimal. Untuk yang selanjutnya ada seleksi karyawan. Seleksi karyawan ini terjadi karena adanya penerimaan karyawan pada proses rekrutmen. Untuk proses seleksi karyawan ini dilakukan di cabang PT Sumber Alvaria Trijaya dengan didampingi oleh trainer selama 5 hari sampai 1 minggu. Adapun gambaran proses dalam seleksi karyawan pada PT Sumber Alvaria Trijaya yaitu ada 5 tahap. Yang pertama ada pengecekan data calon karyawan. Nah, hal ini dilakukan saat karyawan datang ke kantor cabang sebelum dilakukan training. Dan yang kedua ada pemberian materi. Pemberian materi ini dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga ada pelatihan kerja karyawan. Pelatihan kerja ini dilakukan karena adanya materi yang telah disampaikan. Kemudian yang keempat ada tes kecakapan karyawan. Tes kecakapan karyawan ini terjadi karena telah diberikannya materi dan juga pelatihan-pelatihan yang sebelumnya diajarkan oleh trainer. Nah, setelah adanya tes kecakapan yang mungkin mencukupi sesuai dengan kriteria, maka karyawan tersebut akan diterima dan tanda tangan kontrak yang nantinya pas waktu tanda tangan kontrak itu diberikan foto untuk ID card. Dan untuk poin yang terakhir yaitu ada pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia di sini sangatlah penting dalam pelaksanaan aktivitas suatu pekerjaan. Untuk itu, PT Sumber Alvaria Trijaya di sini memberikan pelatihan sumber daya manusia yaitu pada saat proses penyeleksian calon karyawan ataupun pelatihan pada saat kenaikan jabatan. Nah, selain itu, pelatihan SDM pada PT Sumber Alvaria Trijaya di sini juga terjadi ketika adanya suatu program baru dalam sebuah aktivitas kerja. Hal tersebut biasa dilakukan dengan perwakilan salah satu karyawan dengan harapan karyawan yang hadir bisa memberikan ilmunya kepada karyawan lain. Baik, karena analisis sudah tersampaikan, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.